Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Ya, Malam. alhamdulillah dengan ya mungkin agak susah payah, tapi pemateri kita sudah berhasil gabung di tengah-tengah kita semua. Ya, untuk sementara host saya ambil alih karena juga Pak Billy ada kendala juga ketika join menggunakan laptop. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pekanan webinar dari Sultra Cerdas. Pada malam ini kita dapat materi yang menarik dari pemateri dari pengajar dari Universitas 19 19 ya, 19 ya, November, 19 November. Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya. Ya, kalau membaca, saya bacakan dulu ya CV dari beliau ya. Ya, nama beliau Laode Hasnudin S. Sagala ya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa beliau adalah dosen di Sistem Informasi di Universitas 19 November Kolaka. Pendidikan beliau S1 di Universitas Halu Oleh jurusan Fisika MIPA, kemudian S2 di Universitas Gajah Mada jurusan Ilmu Komputer dan Elektronika. Terkait dengan materi yang dibawakan pada malam ini terkait juga dengan keahlian beliau yang ditekuni oleh beliau, yaitu mengenai pemrograman web, kemudian juga pemrograman mobile dan machine learning engineering. Ya, mungkin kita tidak perlu berlama-lama karena kita sudah telat ya, 30 menit. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar saja ya materi pada Amin. kesempatan ini dibawakan. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan mungkin kepada pemateri kita, Pak Laode Hasnudin, untuk menyajikan materinya sekitar 30 atau 45 menit. Nanti setelah itu seperti biasa nanti kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, untuk itu sebagai informasi kembali Bapak Ibu yang ingin melihat atau ingin mendownload materi dari pemateri kita pada malam ini bisa dilihat pada kolom chatting karena di situ sudah dilampirkan materi dari beliau, materi PowerPoint dan juga dua contoh dari ya mungkin pekerjaan sederhana ya dari beliau ya mungkin bisa kita lihat bersama nantinya. Ya untuk itu saya langsung saja ke pemateri kita. Saya persilakan Pak. Oke. Ya. Oke, Saya terima persilakan. kasih. Ya, oke. Ya. Sip. Oke, suara saya kedengaran? Pak Sarani, suara saya kedengaran? Iya, mohon Oke. maaf, saya lupa. Ya. Oke, mic presenter. Ya, guys. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kenal semua buat para penggerak-penggerak pendidikan ya. Jadi alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan untuk sharing ya. Kalau saya bahasakan bosnya sharing ya. Sharing mengenai bagaimana mengoptimasi Google Sites supaya tampilannya lebih baik lagi.
Oke, mungkin saya sharing materi dulu. Saya menjelaskan materi dulu. Oke, sip. Ya, Pak Sarni sharing apa materi saya kelihatan ya? Belum Ada ya, Jin? belum. Belum, Belum belum. ya? Masih loading mungkin ya? Ya. Muncul? Ya, Enggak? dalam proses Pak Ini ini, dalam proses sharing ini Pak, Oke. belum tampil tapi masih dalam proses. Tampil. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan tampil. Oke. Sudah, ya, sip. Sudah ada yang ini muncul Kak, atau PowerPoint ya. belum, Di? Ini PowerPoint ya, Pak. Ya, Ini PowerPoint iya, ya pakai atau PDF iya atau pakai gimana? PowerPoint. Ini pakai pakai PowerPoint ya. PowerPoint dulu. Jadi saya coba menjelaskan dulu secara singkat saja dulu mengenai Google Sites sama terutama Bootstrap yang akan kita gunakan untuk mengoptimasi Google Site-nya supaya tampilannya lebih baik lagi gitu. Stop dulu. Coba saya sharing kedua, saya sharing ulang Ini kalau masih gitu. belum tampak ya. Iya ya, Ya sabar. coba Coba di saya sharing share. ulang. Saya sharing ulang kalau gitu. Oh, Mungkin biar lebih tambah hemat bandwidth, videonya bisa di off dulu Pak supaya bisa share karena oh, oke. streaming video agak Agak berat ya, ya, betul. Ayo. Oke, bagaimana? Dulu, itu saya share. Saya klik share, saya sudah klik share, tapi dia tidak mau masuk. Mungkin saya pandu saja ya. Kan di share saya, bisa mungkin dibantu Pak Syarani. ya, bagaimana Pak? Iya, saya coba klik Halo? share kan gitu. Halo, halo. Saya coba Ya. klik share, terus saya pilih share. Itu enggak muncul dan enggak ada respon dan sebagainya begitu. Ada pilihan, ada menu share di bagian atas Iya. Pak, ada share my screen. Atas Iya, kiri itu ada ada share. pilih my screen di sana Pak. Iya, sudah saya share my screen. Di laptop saya itu sudah ada ya muncul tampilan sih bahwa apakah mau stop sharing atau tidak. Nah, itu jadi ibaratnya sudah Berarti menurut saya akses sudah internetnya kurang share stabil ya. Pak. Mungkin Kurang bisa stabil ya. bantu Pak Syarani untuk bisa share screen Pak. Pak Syarani bisa ambil alih share screen-nya. Gitu. Iya, saya lagi ini ya. Mencoba mendownload dulu materinya. Ini memang lagi jaringan lagi ini ya, agak susah ini. Sinyalnya Susah jaringan. buruk. Ya, mungkin bisa langsung Pak, Iya, nanti saya coba tayangkan materinya. iya. Gitu deh. Oke, Ya, jadi saya download dulu ya. saya cerita-cerita. Iya, saya cerita-cerita saja dulu mungkin ya. Jadi Ya, oke boleh. kalau untuk Ini sudah kalau untuk tampil Pak. Halo, halo. Halo. halo ya. Iya. Oke, ini sudah Tapi tampil Pak. tapi Ini tapi sudah di tampil. layar saya tidak ya, tapi di layar saya tidak tampil apa, Pak. Gitu. Hanya cuma muncul Oh, begitu ya. Ini ya. iya hanya muncul.
tampilkan saja yang versi apa namanya tadi itu, versi editnya saja, PowerPoint-nya begitu. Versi yang edit tadi, itu saja, tampilkan saja yang itu. Ya. Yang ini tampil kau gini? Belum. Belum ya? Tadi yang tampil tadi Pak, bisa dicoba lagi. Tadi kan sudah tampil. Yang apa itu? Yang PowerPoint atau versiannya? Yang langsung ini? Halaman webnya? editnya tadi, versi editnya tadi, apa tampilan editnya? Yang ini? Ini belum saya sudah tampil. buka ya, sudah muncul. Belum tampil ya? Mungkin. Ya. Saya cek jaringan saya di sini juga. Mohon maaf Pak Syahrani, mungkin Pak Syahrani yang bisa bantu share screen, nanti Pak Hasnudin yang menjelaskan begitu. Soalnya kita ini waktu udah 37 menit lebih. Mungkin Pak Syahrani bisa ngambil alih presenter bola dunianya dulu. Nanti Pak Hasnudin yang menjelaskan, Pak Syahrani yang men-share screen-nya gitu. Jadi bisa dipandu. Ya. Oke. Mana? Kalau saya baca ini di komentar ada yang bilang sudah muncul Pak Jujun Junaidi. Ya, Pak Hasnudin nggak apa-apa ya, nanti Pak Muhammad Syahrani yang tampilkan Pak Hasnudin. Jadi Pak Hasnudin nanti bisa menjelaskan saja ya berdasarkan PowerPoint yang ditampilkan oleh Pak Syahrani. Pak Syahrani sudah bisa share screen? Iya. Halo, Pak Syahrani. Bagaimana tampilannya? Sudah tampil tidak? Pak Syahrani ini belum tampil Pak Syahrani. Halo, Pak Syahrani belum tampil. Pak Syahrani ngambil share yang di atas ya. Ya, oke, udah proses. Iya. Starting so. Ya. Gimana? Sudah tampil belum? Belum tampil. Halo? Lagi proses. Belum. Masih. Iya, belum tampil Pak Syahrani. Ini lagi proses. Lagi proses. Ya, kayaknya ada terkait dengan jaringan mungkin ya ini. Ya mungkin. Tapi kalau saya tadi Kak, sempat kelihatan kan tampilan depannya. Waktu pas di web tadi. Tadi Pak Hasnudin udah sempat tampil tuh PowerPoint-nya. Oh gitu. Kalau kayak mungkin begini, jangan sampai mungkin ada perbedaan jaringan, mungkin di satu sisi mungkin siapa tahu ada yang melambat belum muncul, tapi mungkin di jaringan lain mungkin sudah muncul. Sudah tampil ya? Oke. Sudah tampil. Iya. Sudah tampil, tapi ini tampilan Webex ini Pak Syahrani. Oke, silakan Pak Hasnudin, silakan. Ya, sip. Kalau ada PowerPoint-nya tadi, oke, sip. Ya, oke. Saya minta maaf lagi. Oke, kita next dulu Pak Syahrani, next. Ya. Jadi, Google Site yang kita gunakan itu sebenarnya bisa kita optimasi lagi tampilannya. Itu bisa menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi itu menggunakan Bootstrap ya. Istilahnya menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini kalau biasakan dalam dunia web itu biasa diistilahkan dengan framework ya. Jadi framework untuk membantu kita dalam membuat tampilan website itu supaya lebih baik lagi seperti itu. Sebenarnya kalau untuk framework untuk tampilan membuat website itu sangat banyak sekali jenisnya.
Namun yang paling terkenal yang biasa digunakan untuk para desain web itu biasanya yang paling terkenal itu Bootstrap. Nah, saat ini versi Bootstrap yang digunakan itu adalah versi Bootstrap yang keempat seperti itu. Nah, oke. Sip. Itu mungkin penjelasan singkat mengenai Google Site dan Bootstrap. Jadi insya Allah kita akan coba merancang Google Site kita supaya bisa lebih indah lagi, lebih bagus lagi tampilannya menggunakan Bootstrap. Oke. Pak Sarani bisa, kalau saya share bagaimana ini Pak Sarani ya? Share apa yang di-share, Pak? Yes, saya mau share saya punya tampilan webnya supaya bagaimana nanti kita bisa coba belajar mengoptimasi Google Site itu supaya lebih tampilannya lebih baik lagi menggunakan Bootstrap. Gitu. Karena karena tombol share saya di sini tidak aktif. Tombol share saya. Ya, mungkin itu kalau dalam bentuk link dimasukkan saja di kolom chatting, nanti saya buka di situ biar nanti tayang lagi. Oh, gitu. Bagaimana? Itu dalam bentuk link ya? Pak Syahrani mungkin bisa coba serahkan bola dunianya lagi di Pak Hasnudin. Nanti Pak Hasnudin ngambil fitur share bagian atas, kemudian my event window. Iya. Atau my screen gitu di bagian my screen. Coba Pak Syahrani kasih bola dunianya lagi dulu ke Pak Hasnudin. Mudah-mudahan jaringannya udah bagus. Supaya Pak Hasnudin share screen. Ya. Ya, oke ya. Ya, coba. Ya. Oke, silakan Pak. Oke, jadi saya klik share, terus ya, silakan di-sharing materinya. Mungkin karena jaringan tadi ya, jaringan tadi mungkin lagi kendala mungkin ini. Muncul nggak? Ini belum tampil ini, belum tampil lagi. Oke, sudah. Sudah muncul kan? Ya, sudah muncul kan? Ya, sudah muncul. Ya, silakan Pak, lanjut. Oke, jadi mudah-mudahan bisa secara teknis saja saya cerita ya untuk bagaimana caranya kita mengoptimasi Google Site kita ya. Jadi saya kasihkan saja dulu contoh. Contoh yang pertama itu Google Site yang akan kita coba itu adalah yang ini. Oke, yang ini misalnya. Nah, jadi nanti tampilannya itu akan seperti ini. Ya. Itu ini akan coba ini ya, ini ada kita bikin pertemuan 1, ada materi, video. Ini video misalnya kalau kita ingin upload di YouTube. Terus ada kuis, ya. Ini kuis. Ada tugas kalau memang kita mau isi tugas dan absen. Nah, itu. Ini kita tambahkan pengunjung kalau misalnya ingin dikunjungi ingin kita ketahui berapa banyak pengunjung yang sempat hadir di web kita gitu. Ini contoh yang pertama. Terus contoh yang kedua itu insya Allah yang kita akan coba lihat itu adalah nah ini yang saya buat ya. Ini bagaimana kita mengoptimasi Google Site kita supaya tampil lebih bagus lagi ya. Seperti ini. Ini ada yang seperti ini, keren ya. Ini semuanya ini pakai Bootstrap ya. Ini yang membantunya itu memakai Bootstrap. Nah, mungkin jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalnya saya belum terlalu paham coding? Insya Allah saya akan coba menjelaskan segampang mungkin supaya kita bisa mengerti tentang coding. Apalagi kalau untuk sekarang ini fasilitas untuk ngoding itu sudah tidak seperti dulu. Gitu. Sudah banyak website-website untuk membantu kita ngoding. Oke. Jadi saya tutup dulu. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu
tutorial ini tutorialpoint.com. Jadi kita akan coba editor online-nya Bootstrap ya. Editor online-nya Bootstrap di sini. Terus untuk Bootstrap-nya itu kita buka di W3 School. Jadi kalau misalnya linknya itu error, jadi bisa mungkin kita buka google.com, lalu kita ketik saja W3 School Bootstrap. Nah, seperti itu. Jadi W3 School Bootstrap. Lalu kita klik link di sini W3 School Bootstrap 4 tutorial. Nah ini, jadi ini sudah masuk jendela Bootstrap ya, gitu. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah coding. Ini adalah coding. Jadi kalau coding ini misalnya kita ingin mencobanya, kita bisa dulu try it yourself. Nah, ini ada hasilnya. Jadi terus kita copy coding ini. Kita copy, terus kita paste di online Bootstrap. Kita hapus dulu semua codingnya di online Bootstrap editor, baru kita paste coding yang kita copy tadi. Setelah sudah kita paste, lalu kita preview. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengganti saya biasanya makainya itu ini kan sisi kiri coding, sisi kanan tampilan. Kalau saya biasanya pakai itu yang versi atas bawah seperti ini. Nah, ini saya klik ujung di sini. Nah, terus saya preview. Mungkin ya. Mungkin Pak pemateri diantar dengan agak rileks, mungkin agak buru-buru nih kesannya. Oh gitu ya. Iya. Siap. Oke. Iya, karena terlalu cepat ini kalau saya lihatnya. Ya, oke. Ya, oke, siap. Oke, jadi tampilan hasil coding ini itu bisa kita lihat di sini nih, sudah ada tampilannya. Nah, ini. Itu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin ganti misalnya my first Bootstrap page, kita cari saja di sini codingnya yang mana tulisan my first Bootstrap page. Nah, misalnya yang ini. Jadi kita ganti, hapus. Terus misalnya kita tulis, hey, selamat datang di website saya. Nah, setelah sudah jadi, bisa kita preview. Nah, ini sudah jadi. Hey, selamat datang di website saya. Seperti itu. Terus kita resize, ini yang resize responsive, itu bisa kita ganti. Yang ini. Jadi kita sudah tidak usah terlalu memusingkan masalah sintak-sintaknya. Gitu. Jadi misalnya, ketik nama saya ya. Terus kita preview. Nah, jadi nih, jadi sudah dapat, hey, selamat datang di website saya, Laude Hasnuddin Sagala misalnya. Nah, terus misalnya yang kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu mungkin bisa kita letakkan mungkin materi 1, materi 2, materi 3. Nah, jadi kita cari kolom 1, kita ganti di sini misalnya. Materi 1. Terus kita ganti lagi mungkin materi 2, lalu materi 3. Lalu kita coba preview lagi. Nah, itu. Jadi tampilannya sudah berubah. Materi 1, materi 2, dan materi 3. Nah, hasil coding ini baru kita letakkan di Google Site kita, ya. Jadi contoh misalnya saya buat memang Google Site-nya. Misalnya saya buat satu Google Site. Google Site. Nah, ini sudah jadi. Misalnya saya ambil judul
media pembelajaran. Terus coba kita ganti dulu gambarnya, cari yang paling bagus. Misalnya ini saya ambil, baru saya pilih. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal meletakkan hasil editor online-nya kita, tuh, yang ini yang sudah kita buat ini, tampilannya seperti ini di Google Sheet yang kita buat. Jadi kita tinggal Ctrl A, kita copy semua, baru Ctrl C, terus kita buka Google Sheet kita, baru kita klik 2 kali di sini di putih ini, baru kita klik yang ini, sematkan, ya, sematkan. Nah, kemudian kita sematkan kode, jadi seperti ini, sematkan kode. Baru kita Ctrl V. Ini untuk biasanya kalau saya untuk menghindari bentrok biasa coding antara coding HTML, saya biasanya menghapus. Saya biasa menghapus. Kemudian saya juga bentrok proses. Ini lagi loading ya, karena belum ada yang berubah ini tampilannya. Halo? Halo? Ya, Halo Pak Hasnudin, ini lagi loading ya? Tahu ya, kenapa ya? Pasarannya bagaimana coba? Berhasil? Ini belum berubah ya, layarnya masih tampilan yang ini ya. Pada saat disematkan tadi kodenya. Atau mungkin di cancel dulu ya, batal dulu, kemudian didemokan kembali lagi. Mungkin di cancel dulu Pak, baru diulangi lagi, demokan lagi cara menyematkan. Halo? Ya, oke. Oke, sudah tayang kembali ya. Oke. Ya, lanjut Pak, silakan. Kita ambil, terus kita edit di online Bootstrap editor, ya. Nah, baru kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita copy, Ctrl C, terus kita buka di Google Sheet kita, lalu klik 2 kali di halaman putih ini, baru pilih sematkan, lalu pilih sematkan code, baru kita Ctrl V source code yang kita sudah copy tadi. Oke, kita hapus HTML-nya. Sebenarnya kalau tidak dihapus juga tidak jadi masalah, tetap tampil. Hanya inisiatif saya sendiri sih, supaya untuk menghindari yang namanya bentrok coding. Terus saya berikutnya. Oke, baru saya sisipkan. Jadi terus kita atur tampilannya. Lebih luas lagi. Lewat. Baru kita setting. Nanti dia muncul. Oke. Ya.
Ini sudah jadi. Oke. Lalu kita review. Kita tinjau ya. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Nah, ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita ingin ganti lagi tulisan, misalnya saya ingin ganti apalah misalnya materi 1, materi 2 atau ingin isi di dalamnya, ya bagusnya itu sebenarnya kalau langsung edit bisa, langsung edit di sini. Tapi nanti kita agak susah membayangkan kira-kira itu kalau kita edit. Nah, jadi dengan bantuan online Bootstrap, nah itu bisa kita prediksi kira-kira seperti apa. Nah, itu. Oke, jadi sudah jadi tampilan depannya. Terus kita coba buat kayak seperti tadi. Oke, jadi saya pakai pembatas dulu. Nah, di Bootstrap ini banyak. Kita bisa pilih-pilih. Misalnya, saya pakai collapse ya. Jadi kita tinggal klik-klik saja, collapse. Collapse itu, nah, kalau collapse itu model ini collapse namanya. Nah itu, ya. Nah itu, collapse itu seperti ini. Kalau dalam istilah Bootstrap. Oke, jadi bisa kita lihat, oh codingnya seperti ini, collapse-nya. Nah, jadi kita tinggal try it yourself. Nah, jadi kode ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C, baru kita buka di online Bootstrap Editor. Nah, kita hapus dulu coding yang semulanya awalnya tadi kita copy, baru kita paste. Terus setelah kita sudah paste, kita preview dulu. Nah, hasilnya seperti ini yang di bawah sini. Tinggal kita lihat yang mana kira-kira kita mau ganti gitu. Misalnya saya mau hapus yang ini, yang note the data ini. Kita cari yang note the data. Oh, yang ini. Nah, jadi ini kan diawali huruf P. Ini tag pembukanya. Jadi dia harus mengikuti ini tag penutup P. Nah, jadi ini yang kita hapus. Oke. Nah, itu seperti itu. Terus kita preview lagi. Cek. Nah, oke, sudah terhapus. Terus misalnya saya mau hapus yang header-nya yang ini. Ini yang dihapus. Seperti itu. Kita preview lagi. Oke ya. Seperti ini. Oke. Terus misalnya kita mau ganti kata-kata di sini. Misalnya saya mau ganti ini misalnya perkuliahan. Perkuliahan. Terus yang ini kita ganti misalnya penelitian. Dan kemudian yang ini kita ganti misalnya pengabdian. Oke, ya. Kita preview. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Kuliahan, penelitian, dan pengabdian. Ini. Kalau untuk ingin mengganti warna dari ini, misalnya perkuliahan, misalnya warnanya diganti, bisa lihat kembali ke W3 School Bootstrap, gitu. Lalu kita cari colors. Ini ya. Terus kita lihat ini kan ada warnanya. Jadi kita pilih dulu try it yourself. Terus kita cek misalnya dari warna ini, misalnya ini warna biru, yang penelitian kita ingin beri warna merah misalnya.
Kita lihat. Saya hapus dulu yang ini. Warna merah yang ini. This text danger. Kita cari. Kita tinggal copy-copy. Oke, danger yang ini ya. Jadi kita tinggal copy yang ini. Nah, cara mengerti ya begini ya. Mana tadi ya? Online Bootstrap. Nah, ini. Ini kan pengabdian ya, pengabdian. Jadi kita ingin jadikan warna merah misalnya. Jadi kita taruh dulu apa? Misalnya kan dulu ya. Jadi kalau dalam HTML kalau bold itu biasanya huruf ya, terus kita copy yang ini, yang class text danger. Kita copy saja kanan, copy, baru kita paste di ya, baru kita coba preview. Ya, itu pengabdiannya sudah menjadi warna merah ya, seperti itu. Begitu juga mungkin dengan tulisan penelitian, misalnya saya ingin warna hijau ya, warna hijau itu sukses yang ini. Jadi kita copy tulisan suksesnya, lalu kita di penelitian kita bold dulu. Kita paste yang kelas tadi. Sip, sorry. Saya copy dulu ya. Terus kita preview. Nah, tampilan seperti ini. Jadi, nah setelah sudah yakin bahwa oh sudah seperti ini tampilannya, tinggal kita copy ya. Ini. Ctrl A lagi, Ctrl C. Oke, baru kita misalnya letakkan di bawahnya sini. Kita klik 2 kali, baru kita sematkan kode, baru Ctrl V. Saya biasanya menghapus HTML. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu tidak menghapus, sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi saya biasanya ciri khas saya itu selalu menghapus HTML sama title-nya. Berikutnya. Terus kita sisip. Oke, jadi terus kita atur. Nah ini. Bisa. Atur. Lebarnya terserah kita, misalnya begini sedikit. Ya. Ya, terus kita preview. Saya publikasikan dulu ya, supaya lebih tes. Oh, belum ada namanya. Sih. Oh, latihan. Dua, tiga. Apa sudah digunakan nih? Peace. Ya, mungkin Sultra cerdas apa latihan Sultra cerdas. Iya. Coba dulu. Latihan Sultra cerdas. Oke, aplikasikan. Oke, jadi terus kita lihat tampilannya.
ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi, nah ini perkuliahan kita, penelitian, pengabdian. Nanti kalau misalnya mau ingin taruh-taruh materi di sini, bisa juga bikin misalnya materi 1, materi 2, materi 3, ya seperti ini. Jadi nanti tinggal diganti isinya. Yang ini. Itu nanti bisa dilihat di sini, di online Bootstrap Editor. Kalau ingin ganti misalnya data perkuliahan, nah kita lihat di sini, di lorem ipsum. Nah ini nanti yang kita ganti dengan data yang kita ingin, terserah lah, oke, seperti itu. Terus berikutnya kita coba kembangkan dari ini. Kita coba cari contoh lagi. Mungkin saya pilih navbar ya untuk navigasi. Biasanya saya pakai yang ya, tinggal dipilih-pilih, banyak sekali di sini navbarnya, atau enggak navbar. Ini kalau yang saya bikin tadi itu makanya yang nih ya. Nah itu menu 1, menu 2, menu 3 ya. Nah ini. Jadi hasilnya ini codingnya yang ini ya. Jadi misalnya try it yourself. Nah, oke. Terus yang ini kita coba copy. Ya, jadi gini. Satu contoh ya. Kan gini. Ceritanya kan ini kan perkuliahan. Sudah ada di sini. Jadi saya mau ganti yang tulisan lorem ini itu dengan yang ini. Ingin saya masukkan di sini. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi begini. Ini kan sudah ada pembantu yang ini ya. Nah, dan pembantu yang ini sama juga dengan yang ini. Itu ya. Jadi karena sudah ada, ini tidak usah kita ambil. Kita ambil yang ini. Ya, pelan-pelan ya, saya pakai istilah ini itu kalau nggak salah ya. Toggle home, oh ya, dari sini. Well, ya. Ini toggle tabs itu yang ini, BR, terus hasil dari sini. Kita copy. Pens yang masuk juga untuk home-nya dan sebagainya. Oke, kita lihat div-nya. Div. Oh ya, oke, sip. Ctrl C. Yang kita copy. Terus kita ganti yang di sini. Misalnya yang di ini kita hapus. Terus saya enter dulu. Kita kontrol ya. Ya, mudah-mudahan tidak pusing dengan banyaknya cooling ini ya. Itu. Kalau tidak pusing, saya usahakan pelan-pelan. Nah, terus kita rapikan perkuliahan di oh ya, di sini ya. Oke, sip. Nah, coba kita jalankan. Apakah sudah pakai itu bagian? Nah, ini seperti ini ya. Itu. Perkuliahan ada home 1, menu 2. Nah, seperti itu. Yang kita ganti, misalnya perkuliahan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Yang home-nya ini kita ganti dengan pertemuan 1. Yang menunya ini kita ganti pertemuan 2. Dan yang ini kita ganti pertemuan 3. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita ingin menambah satu tempat, baru kita tidak ingin memulai dari baru. Nah, ini harus hati-hati yang ini. Jangan sampai juga di copy juga seperti tadi misalnya.
misalnya semua kontrol A tadi, kalau kita hanya cuma mengambil yang ini untuk ditempatkan di masih satu tempat seperti itu. Nah, jadi kita ini saja, terus kita tinggal paste. Jadi enggak usah lagi kita harus copy yang di bagian ini, ya. Enggak usah ya, seperti itu. Dulu. Nah, jadi sudah jadi. Bisa pertemuan 1, pertemuan 2. Nah, kalau misalnya ingin tambah pertemuan 3, jadi caranya itu, Pak, pertemuan 4. Oh, saya dulu previewnya dulu mungkin ya. Oke, misalnya kita tambah misalnya pertemuan 4, kita gampang tinggal copy ini dari LI. Nah, jadi intinya kita lihat pembukanya, penutupnya apa. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita copy dari sini, baru kita paste di bawahnya. Baru kita ganti ini pertemuan 4. Nah, setelah sudah ganti pertemuan 4, kita perhatikan yang ini. Ini harus diganti, tidak boleh sama dengan yang ini. Jadi ini misalnya menu 3. Kalau sudah jadi, kita bikinkan tampilannya kira-kira gimana. Nah, kita ke bawah. Tadi itu tampilannya. Menu 3 ini. Menu 3 ini. Ya, menu 3. Jadi, yang kita copy ini. Oke. Terus, Ctrl V. Dan kita ganti ini menu 3 yang ini. Karena dia mengarah ke menu 3. Ini juga kita ganti menu 3. Sekarang kita review bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal copy. Ctrl A, Ctrl C. Oke, baru kita edit yang tadi yang ini. Yang ini kan kita edit lagi. Tutup dulu. Baru kita tinggal edit yang ini. Ctrl A, kita copy, kita kontrol paste. Terus saya biasa ngapus HTML-nya. Dan titelnya juga saya biasa hapusnya. Oke, terus berikutnya. Kita tinggal atur tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini tertutup, jadi dia akan biasa akan tertutup. Jadi kita buka lah. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita tinggal review, tinjau. Nah, jadi tampilannya sudah seperti ini. Nah, perkuliahan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Ya. Terus nanti ada kalau misalnya bikin penelitian di sini atau informasi apa dan pengabdian di sini. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau ekspor lebih dalam lagi itu bisa. Kita hanya tinggal bantuan dari Bootstrap terutama di Waitress School ini. Ini sangat membantu sekali, sangat banyak di sini. Membuat tabel ada tabel Jambotron itu seperti yang ini tadi misalnya Tridharma. Masih loading ya ini makanya pakai Jambotron. Ini yang pakainya Jambotron. Jadi nanti bisa kita lebih ekspor lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengoptimasi tampilan Google Site kita supaya bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir mungkin ya misalnya ingin menaruhkan pengunjung ya. Misalnya berapa orang yang telah mengunjungi website saya. Saya kasih pemisah dulu. Terus kalau untuk pengunjung itu saya biasanya pakai flag counter ya. Flag counter ini nama website-nya. Nah, nanti dari sini hanya kita tinggal copy saja ya di sini. Jadi bisa kita settingin, kita atur. Misalnya saya ingin mau tampilkan 10 ke 20.
terus mungkin dalam bentuk small atau kecil. Terus ini number, mungkin kita bentuk persen. Bisa loading. Ya, betul ya. Saya masih loading mungkin pengaruh jaringan kayaknya ya. Nah, nanti kita tinggal get your flag counter. Ambil. Nah, ini bisa di skip. Saya bisa skip saja. Masukkan juga apa email gue. Nah, yang kita ambil itu adalah yang ini, kode websitenya. Itu yang ini, bukan yang di bawah ini, tapi yang ini. Terus kita copy, tapi baru kita paste website kita misalnya di sini. Kan, Ctrl V, baru berikutnya. Sisipkan. Oke. Ini sudah jadi, saya tinggal taruh di tengah. Oke, sip. Seperti itu ya. Oke. Nah. Terus coba kita publikasi. Publikasikan. Oke, baru kita tinjau. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Salah ya. Nanti tinggal diganti-ganti sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah. Ya, kemudian perkuliahan, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Terus ini nanti mungkin dari apa mungkin silabusnya, materi 2 apa mungkin silabusnya, materi 3 apa mungkin silabusnya. Oke, mungkin Pak Sarani ini saja dulu mungkin pada hari ini. Misalnya siapa tahu nanti bisa ketemu di lain waktu, kita bisa sharing lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan. Ya, tadi sangat disayangkan ya, karena kita mulai dengan tidak baik ya. Susah sekali tadi masuknya. Siap, Ya, siap. tapi alhamdulillah kalau mungkin kemudian Bapak Ibu mungkin bisa juga menangkap poin-poin utama dari materi kita pada kesempatan malam ini. Yang utama sebenarnya yang kami harapkan dari Bapak Ibu untuk materi malam ini, mungkin kalau untuk yang lebih detailnya mungkin bisa dieksplor sendiri, tapi yang utama adalah bahwa ternyata ada solusi yang mudah. Ya, jadi pemateri kita ini memberikan solusi yang mudah bagi kita untuk membuat tampilan website kita yang menggunakan Google Sites itu, yang mana mungkin agak standar kalau kita cuma mengandalkan fitur-fitur pada Google Sites, itu menjadi tampilan yang lebih menarik ya. Ya, terima kasih kembali kepada Bapak pemateri. Pada kesempatan selanjutnya nanti kita akan diskusi dan saya akan buka diskusi. Mungkin saya mulai dari yang resen ya. Oke, di sini sudah ada yang resen itu ada untuk sementara ada 2 ya. Saya mulai dari Pak Suharmaji SPD. Oke Pak, saya aktifkan mikrofonnya Pak. Silakan bertanya kepada pemateri secara langsung. Halo Pak Suharmaji, halo. Halo Pak. Mungkin mic-nya Pak, halo. Mungkin ya. Saya sudah aktifkan ya mic-nya. Mikrofonnya sudah diaktifkan Pak. Silakan langsung bertanya kepada pemateri kita pada malam ini. Halo. Ya, mungkin lagi tidak di depan perangkatnya ya. Perangkatnya ya. Saya beralih saja ke
penanya selanjutnya Bapak Puspo ya. Puspo Handoko kayaknya ya. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Puspo Handoko, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sultra Cerdas sudah memberikan salah satu materi yang luar biasa. Salam kenal Pak Laude. Siap, Hasmudin. salam kenal juga Pak. Saya dari Malang, Pak, Jawa Timur. Ini saya sudah tadi ketika Bapak menjelaskan itu saya sudah mencoba-coba dan Iya. alhamdulillah sudah bisa, hanya tinggal saya yang mungkin mengeksplor aja. Iya Pak. Itu pertanyaan saya berarti Iya, pertanyaan sekaligus permintaan aja untuk Pak Laude itu karena Iya, Pak. tadi mungkin karena waktu agak molor, jadi Pak Molor, Laude ya. sepertinya seperti yang dikatakan tadi Pak hostnya, Pak siapa tadi? Pak Sarani. Pak Sarani. Pak Sarani ya. Pak Sarani itu agak lumayan cepat. Tapi saya jujur saya tidak melihat apa itu tadi share screen-nya, tapi saya langsung mencoba. Jadi saya dengarkan seperti itu dan saya sudah bisa. Artinya ya masih belum explore, tapi saya ini yang diganti ini. Terus saya preview, ternyata bisa seperti itu. Iya, iya. Berarti untuk di Google Slide-nya itu berarti hanya menempel-nempel link-nya saja, Bapak. Iya Pak, betul. Ya, itu Jadi pertanyaannya Pak. Pertanyaannya. Itu, Pak. Ya, Ya, oke. pertanyaannya jadi apakah dari Google Slide itu yang kita sudah punya, kalau ingin mengekspor seperti yang disampaikan Pak Laude, itu berarti kita mencari sesuatu ya atau aplikasi yang lain yang bisa menarik ya seperti yang dikatakan tadi, seperti ini tadi Boots ini. Kemudian juga mungkin tadi ada kalau ingin menyampaikan ke melihat pengunjungnya pakai yang ini dan sebagainya seperti itu. Berarti hanya menempel-nempel itu untuk mempercantik dari presentasi yang akan kita sampaikan ke yang mungkin siswa kita atau orang lain seperti itu, Bapak. Kalau bisa, ini permintaannya yang satu, itu pertanyaannya. Iya, Pak. Yang permintaannya, Pak. mohon itu mungkin nanti link-link yang mungkin bisa sering dipergunakan Pak Laude, itu bisa di-share. Itu nanti di Sultan Cerdas, itu di WA Sultan Cerdas bisa di-share, jadi nanti saya bisa, atau mungkin yang lain bisa mengeksplor. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Puspo, salah satu guru hebat di Indonesia ya. Di materi yang lalu juga beliau juga sempat bertanya ya, kebetulan saya jadi pemateri tentang Google Sites. Ya, terima kasih Pak atas responnya dan sama-sama. Ya, mungkin ke pemateri dengan pertanyaan tadi mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Katanya tadi apakah cuma tempel-tempel? Tempel saja, kemudian preview, kemudian oke, langsung jadi ya? Iya. Ya, mungkin ada tambahan mungkin penjelasannya. Jadi begini mungkin saya jelaskan, memang betul seperti yang dikatakan Pak Puspo Handoko, memang sebenarnya seperti menempel. Jadi Bootstrap itu sebenarnya salah satu framework itu kayak sebuah tools untuk membantu kita supaya tampilan kita itu lebih bagus lagi. Nah, fasilitas itu yang kita coba ambil, terus kita tempel ke Google Site, karena
Google Sites itu kan tampilannya standar. Nah, makanya dengan menggunakan Bootstrap itu, maka kita tinggal menempel saja. Misalnya kita copy ini, baru kita tempel tag ke Google Sites, gitu. Google Sites. Jadi sifatnya dari Google Sites ini sebenarnya statik ya, statik. Jadi kalau di sedikit seri dalam pemrograman web itu sebenarnya ada dikenalkan dengan istilah statik, ada dynamic. Nah, biasanya kalau statik itu hanya lebih fokus ke tampilan tadi, dia tidak ada kaitannya dengan server seperti itu. Nah, kalau di dinamis itu biasanya ada kaitan, entah dia pakai database atau PHP. Tapi fitur itu tidak ada di Google Sites. Yang ada di Google Sites itu hanya versi statik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya seperti yang kayak tadi itu tools-tools apa yang saya gunakan, untuk sampai saat ini saya lebih banyak menggunakan Bootstrap ya. Sama kalau untuk menampilkan pengunjung ya cuma pakai play counter. Jadi untuk sampai ini itu saya hanya cuma bermain di situ saja, Pak. Di dua itu hanya tinggal kita saja berimajinasi bagaimana untuk menampilkan untuk meramu ya kode-kode yang ada di W3 School itu, terutama mengenai Bootstrap, supaya tampilannya menjadi lebih cantik lagi seperti itu. Ya memang sih salah satu mungkin kelemahannya adalah kalau mungkin jiwa kita memang bukan jiwa bagaimana ya, kadang datang rasa jenuh gitu. Tapi kalau memang sudah ibaratnya dari diri kita yang jadi penasarannya tinggi, kok kenapa bisa begini, jadi begitu Pak Pusko. Jadi sampai detik ini saya cuma menggunakan dua itu saja, Boost sama Play Counter gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, oke. Semoga terjawab pertanyaannya, dan saya rasa ada juga tambahan dari penjelasan dari pematerinya. Kemudian saya kembali lagi Pak Suharmaji, mungkin sudah siap untuk bertanya Pak. Halo Pak Suharmaji. Halo Pak. Ya, kayaknya tidak tidak di depan perangkatnya ya sekarang. Oke, kita pindah ke kolom chatting ya. Kita lihat mungkin ada pertanyaan di ruang chatting kita. Oh ya, ada ya. Ini dari Pak Dedi ya. Pak Dedi. Nah, ini pertanyaannya seperti ini ya. Ya tadi kan pemateri sudah mendemokan bagaimana mengcopy kode, kemudian paste di Google Sites. Yang ditanyakan ini mungkin ya jendela apa saja, mungkin diceritakan kembali. Jendela apa saja tadi yang digunakan, maksudnya aplikasi apa saja tadi yang sementara dibuka, ambil codingnya, kemudian pindahkan ke Google Sites. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak. Itu ya. Oke, sip. Jadi saya share saja ya. Ya, mungkin singkat saja Pak. Ya, singkat saja. Siap. Ya, mungkin dia kurang menyimak tadi ya. Iya, oke. Sip. Jadi kalau untuk Bootstrap-nya itu kita ambil di W3 School. Jadi begini, W3 School ini, w3school.com ini merupakan salah satu website belajar tentang web ya, mulai dari paling dasar yaitu HTML, CSS. Nah, hasil ramuan semua ini, misalnya HTML, CSS, JavaScript itu dibentuk dalam satu framework namanya Bootstrap. Nah, itu. Bootstrap itu ada dua. Sekarang itu Bootstrap yang digunakan itu Bootstrap versi 4 yang terbaru. Yang ini itu yang sempat sering banyak digunakan itu adalah Bootstrap 3. Namun setelah ada versi barunya, maka mulai banyak yang beralih
Bootstrap 4. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali menu-menunya. Kita tinggal pilih yang mana nanti akan kita gunakan atau kode yang akan kita gunakan untuk mempercantik tampilan Google Site kita. Nah, setelah kita sudah memilih misalnya coding, maksudnya coding dari Bootstrap yang kita inginkan. Nah, kita akan bantu dengan namanya editor online Bootstrap, ya. Nah, jadi editor online Bootstrap ini akan membantu kita pada saat kita ingin mengganti, merubah dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau langsung edit ke sini, itu misalnya yang tadi itu langsung try it yourself, itu bisa juga. Jadi kalau saya ganti di sini bisa misalnya basic card, saya cari basic card di sini. Ganti misalnya ini mungkin yang tayang ini masih halo Pak Materi, halo. Halo. Iya, gimana? Ya, ini yang tayang ini kayaknya yang mau didemokan ini tidak tayang maksudnya ya, belum tayang. Mungkin oh begitu ya? Ini W3 School memang Pak Syahrani, W3 School sini yang tampilkan. Ya tadi gitu. dia Coba saya pemateri ya oke. Oke, kalian coba saya stop. Saya coba ulang Ya, sharing. oke, sudah. Ya sudah. Ya, tadi kan pemateri menyampaikan bahwa bisa di try yourself kan, mencoba tapi tadi tidak tayang, makanya saya ingatkan saja. Iya. Ya, ini sudah tampil. Seperti itu. Jadi sudah tampil kan ya itu. Jadi seperti itu saja sih. Nanti tapi saya biasanya menggunakan online editor Bootstrap untuk membantu saya mengedit apa yang saya ingin edit. Nah, setelah saya sudah edit, saya tinggal copy ke Google Site yang akan kita percantik atau kita akan optimasi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya, tadi namanya. Berarti kesimpulannya dari jawaban pemateri kita bahwa beliau menggunakan tiga aplikasi ya. Yang pertama W3 School atau W3 School, kemudian yang kedua Bootstrap sendiri, kemudian Bootstrap Google Editor Sites Online ya namanya. Ya sama Google Sites ya seperti itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara tadi ya, kan bisa dicoba sendiri di W3 School. Kenapa harus menggunakan lagi Bootstrap? Mungkin bisa dijelaskan. Begini, sebenarnya kalau misalnya hanya menggunakan W3 School itu sah-sah saja, enggak jadi masalah. Hanya memang karena mungkin faktor saya saja ya, jadi saya kan kalau tidak pada saat ngoding itu jarang sekali langsung try it yourself, jarang sekali itu. Saya biasa langsung copy paste ke editor Bootstrap online. Nah, seperti itu. Begitu sebenarnya. Jadi karena mungkin faktor kebiasaan saya, jadi setiap saya misalnya ingin mengoptimasi Google Site, saya buka W3 School, saya cuma hanya lihat klik tombol edit yourself, hanya copy dan saya paste ke editor Bootstrap online. Seperti itu, Pak Sarani. Jadi ya, oke. Jadi tapi kalau misalnya mungkin Pak Sarani atau Bapak Ibu mungkin lebih senang cuma W3 School saja, Anda jadi tidak masalah seperti itu. Oh ya. Iya, oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, ini dari masih Pak Dedi kayaknya ini. Ya. Iya, silakan. Ini terkait kayaknya dia menemukan error kayaknya. Atau gimana ini ya? Di sini beliau menuliskan bahwa kalau di editor Bootstrap-nya muncul tanda X di line tertentu dan peringatan unexpected start, kemudian tag A implies N tag A lagi ya maksudnya tag A, kemudian N tag A violate step 1 paragraf 3. Mungkin agak teknis ini ya. Iya, agak teknis ini. Mungkin ini biasanya nih ya. saya biasanya saya harus lihat dulu atau codingnya bagaimana, karena ini biasanya kalau dalam coding itu yang pertama boleh jadi kesalahan perintah, atau yang kedua itu adalah kesalahan taktifnya, atau mungkin kesalahan
Iya gitu. Nah, Harus jadi ini intinya gitu. kalau ada Karena kesalahan, halo, ya, intinya iya, kalau ada oke, silakan kesalahan Anda. nanti Ya. ada peringatan ya. Intinya kalau ada kesalahan Iya, mungkin ada kalau peringatan ya ada kesalahan, dari bootstrapnya. ya. Kalau kita codingnya di editor Bootstrap online itu kalau ada kesalahan itu biasa ada X Ya. gitu. Nah, Ada kalau X bagi orang biasanya. yang awam ini bagaimana kalau misalnya terjadi kesalahan itu? Apa yang mesti dilakukan? Saya tadi Apakah Ctrl Z saja kembali ke sebelumnya atau gimana? Bagi yang awam boleh jadi misalnya. Ctrl Z. Ya, Mana mungkin ya? punya ya. Karena Kalau rata-rata ini Bapak Ibu sedikit kita cerita. yang hadir. Ya, oke, silakan. Ya, jadi sedikit cerita. Memang apa ya, sangat sulit untuk saya jelaskan karena waktu saya dulu pertama kali belajar coding, jadi pada saat error, ya biasa saya Ctrl Z dulu di awal. Kalau misalnya pada saat saya error, nah dicoba-coba terus, dipelajari lagi. Oh, kayaknya sintaknya seperti ini. Atau biasanya saya buka di internet, saya cari kalau error begini maksudnya apa, seperti itu. Nah, gitu. Jadi ya hanya karena sudah terbiasa error, jadi pada saat dapat kasus yang sama error begini, saya sudah tahu, ini errornya ini. Nah, itu. Seperti itu apa pengalaman saya. Jadi bagaimana memang agak susah mungkin ya untuk menjelaskan gitu. Karena ya harus banyak mengeksplor lagi lebih dalam lagi bahwa kalau error begini maksudnya apa, seperti itu. Tapi yang penting Iya. error itu tidak halo, lahir Pak. Iya, bagaimana? Pak Syarani, kok saya tidak membaca error yang dimaksud Bapak ini tadi yang mana ya? Pak siapa ya yang Pak Dedi. dia chattingnya ke host atau kemana nih? Ke panelis ya? Iya, ke panelis. Itu Iya, pukul iya. 9.17 Pak, bisa dicari. 9.17 PM. 9.17. Ada error ya Pak di mana? Pada saat ditaruh di editor Bootstrap-nya atau bagaimana? Mungkin Pak Dedi kalau bisa mau bertanya secara langsung mungkin. Ya, lebih bagus bertanya langsung saja karena resen ini ya. agak sulit ini dijelaskan karena kalau tidak dicermati langsung error kodenya, karena kalau HTML standar itu kan yang penting div pembuka penutup, kemudian sinteks pembuka penutupnya udah komplit ya, udah bisa. Kalau tag A itu berarti kan berkaitan dengan hyperlink reference-nya itu. Link. Coba Iya, betul. Ya, oke. Pak Dedi sudah resen. Ya, mungkin kita persilakan saja kepada beliau untuk bertanya langsung. Silakan Pak. Sudah di unmute mikrofonnya. Silakan Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Ya, selamat malam. Silakan Pak, langsung saja Pak. Iya. Suaranya mungkin Pak agak volumenya dinaikkan lagi Pak. Halo Pak, volume suaranya dinaikkan lagi Pak. Ya. Halo ya. Masih kurang Pak, mungkin dinaikkan lagi volume suaranya. Ya, kalau mungkin sudah maksimal ini ya, mudah-mudahan bisa pematerinya bisa mendengar ya. Silakan Pak, langsung saja bertanya langsung. Ya, saya sudah coba Pak dari langkah awal sampai pas waktu tadi ya yang menu 1, menu 2, menu 3 ya. Jadi kita nambahin kode lagi kan di bawah collapse yang tadi. Nah, kemudian di line 24 saya mendapatkan error dikali gitu. Jadi di tutorialspoint.com yang online bootstrap editor Pak, saya menemukannya. Tapi tidak pengaruh sih, ketika di preview berhasil. Jadi ketika di preview berhasil keluar seperti tadi dicontohkan oleh Bapak. Tapi di sini saya masih penasaran, ada errornya di sini. Takutnya nanti pas waktu nambahin lagi atau copy yang sama, kode yang sama, ternyata error lagi ke bawahnya. Untuk yang itu bagaimana Pak mengatasinya?
Ya, Iya. mungkin langsung saja ke pemateri, Pak. Iya, ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap Siap. pertanyaannya. Iya. Ya, saya juga mudah-mudahan bisa. Jadi mungkin Pak, sebenarnya mungkin harus dilihat dulu mungkin Pak apa yang digunakan, jangan sampai mungkin ada yang kurang atau mungkin penulisan apa tagnya mungkin kurang pas. Ya. Karena biasanya Pak kalau di HTML itu ada namanya tag penutup, tag pembuka gitu. Seperti contoh ada yang div pembukanya, ada tag /div penutupnya. Mungkin seperti itu Pak kalau saya bisa menjawab. Gitu. Kan Kira-kira saya tidak lihat gitu. Ya, ya, kenapa? kira-kira mungkin Pak pemateri, kira-kira mungkin adakah misalnya terjadi error pengetikan tapi masih bisa terbaca? Kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu? Misalnya mungkin kesalahannya tidak terlalu parah amat begitu. Artinya masih bisa terbaca. Iya. Mungkin itu yang dimaksud dari penanya tadi ya. Dia temukan error tapi Ya, katanya masih tampil juga. ya. Kalau untuk apa strap itu memang ada yang terjadi seperti itu pasaran. Jadi misalnya ada misalnya tag yang digunakan itu tidak sempurna, misalnya tagnya dilupa. Nah, itu memang masih bisa tampil gitu. Terkadang masih bisa tampil. Tapi ada juga kondisi itu tampil gitu. Tag penutup ya atau Gitu. pembuka? Iya, entah dia tag pembukanya salah atau tag penutupnya yang tidak ada, seperti itu. Ya. Ya, Intinya error seperti itu. yang masih bisa terbaca ya. Iya. Jadi kalau ini hanya untuk khusus kasus HTML. Kasus HTML itu biasanya kalau misalnya ada tag yang itu masih bisa terbaca dia. Itu lain halnya kalau misalnya seperti misalnya kalau kita belajar PHP atau MySQL itu kelihatan sekali salah. Jadi dia harus betul-betul benar baru bisa muncul. Tapi kalau HTML, nah itu bisa ada kondisi itu tagnya kurang, itu tetap bisa tampil hasilnya seperti itu. Ya, oke. Kita ke penanya selanjutnya lagi ya dari Pak Jujun ya. Ada tidak katanya aplikasi untuk merubah background Google Site yang standar itu ya, selain menggunakan coding ya, gitu. Adakah caranya untuk merubah backgroundnya? Maksudnya ke Google Sites-nya ini ya? Oh, yang warna putih itu tadi itu? Kalau background untuk ya, secara umum kayaknya backgroundnya, secara umum ini. Secara umum kan, secara keseluruhan bukan hanya tampilan bootstrap-nya, ya. Itu kalau background secara umum coding katanya. Iya. Kalau untuk background ya ini hanya cuma cerita pengalaman saja, tapi kalau untuk background Google Site yang secara umum ya saya biasanya pakai fasilitas yang dari Google Site. Itu saja saya biasa pakai. Kalau misalnya Google Site backgroundnya hanya cuma seperti itu fiturnya, ya sudah saya sesuaikan saja yang itu. Itu saya biasa lakukan seperti itu. Nah, kalau untuk coding ya untuk tampilan-tampilan di atas background itu. Jadi saya belum pernah mencoba, ya nanti saya coba cari lah tuh untuk apakah bisa mengganti set itu pakai coding. Seperti itu pasarannya. Ya. Mungkin kalau dari saya mungkin saya bisa nambah ini pengalaman saya kalau menggunakan Google Sites terkait dengan background. Saya biasanya kalau merubah tampilan background itu saya menggunakan link saja. Link saya cari gambar di internet, kemudian saya copy linknya, kemudian saya masukkan di ini ya, di setting backgroundnya, copy paste saja ya, dalam bentuk link ya, link gambar itu ya, nanti akan diterjemahkan menjadi background. Mungkin kalau dari saya mungkin tambahannya seperti itu ya. Ini ya pengalaman ya, seperti itu. Iya. Ya tidak apa-apa Pak Saryan. Ya, saya juga memang lebih banyak pakai kalau untuk background itu fitur dari Google Site itu sendiri seperti itu. Iya.
Kemudian saya turun lagi ke bawah ya, mencari pertanyaan. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan tapi lupa password ya. Pertanyaan tiap pekan ya. Oke, password untuk sertifikat ya. Oke, karena sudah tidak ada di kolom chatting, ya mungkin ada tambahan mungkin dari saya bisa ya. Saya penasaran ya. Iya, silakan, Ya. silakan. Silakan Pak Sarani. Ini mungkin bagi guru-guru, kebetulan saya guru matematik, ya mungkin dari partisipan ini ada yang dari apa yang juga guru matematika, mungkin pertanyaannya ya, kalau memasukkan ekspresi matematik itu bagaimana? Kalau di ini ya, di Bootstrap itu ya tadi. Ya, untuk di websitenya ya. Iya. Iya, iya. Kalau ya ini juga sebenarnya sih Kak, ya biasanya memasukkan ekspresi matematika di dalam Bootstrap itu, ya saya akali menggunakan image pasaran. Gitu. Oh, image Saya ya. belum Masih belum image. dapat ya image. Iya, masih image. Jadi saya pilih memang mana image yang saya ingin kasih masukkan dalam dalam HTML atau dalam Bootstrap itu. Nah, nanti tinggal saya sesuaikan. Nah, untuk sampai detik itu yang saya biasa buat gitu. Soalnya saya memang agak jarang memang kalau misalnya saya bersentuhan langsung dengan matematika, tapi kalau misalnya dapat rumus matematika, saya biasanya mengambilnya seperti itu. Saya menggunakan image untuk supaya bisa tampil L. Ya. Oh ya, oke Pak. Terima kasih atas jawabannya ya. Oh ya, oke Bapak Ibu, saya beri kesempatan lagi, mungkin ada yang mau resen. Ya, ini materinya memang menarik ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau mengandalkan fitur di Google Sites saja itu terlalu standar ya. Pasti ada ketidakpuasan dari kita setelah melihat tampilan yang sudah yang menggunakan apa yang ada pada Google Sites. Pasti butuh juga customasi tersendiri ya. Kita perkeren lagi ya. Dan memang pada malam ini materinya menarik. Ini memberikan kita solusi bagaimana menampilkan menjadi lebih menarik lagi. Ya, apalagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan Google Sites untuk mendesain media pembelajarannya di kelas ya. Iya. Mungkin bisa Pak. Iya, saya mungkin Pak Syaran. Pemateri kita ya, boleh, silakan. Pak Bahar, silakan Pak. Ya, ini Master begini, ya, bertanya kepada Master ya. Ya. Sharing lah. Mungkin seperti ini. Sharing ya. Tadi saya melihat di setiap konten yang akan di copy paste pada Google Sites terjadi pengulangan pemanggilan kode Bootstrap-nya melalui CDN Bootstrap tadi. Kalau di dalam ilmu coding itu kan redundance, artinya perulangan yang tidak perlu, di mana halaman yang sama CSS bootstrap.css dengan bootstrap JS-nya itu kan sudah dipanggil di bagian paling atas, misalkan tadi di saat kita membuat jembutronnya. Nah, ketika membuat card di bagian bawah, beberapa termasuk carouselnya tadi, termasuk menu, itu kan masih tetap memanggil lagi bootstrap CSS-nya lagi di situ. Apakah memang ini hanya terjadi di Google Sites atau mungkin juga di coding web yang lain gitu, yang saya lihat ini tidak standar, karena di sini kok ada di setiap bagian yang kita mau copy paste dia harus dipanggil dulu bootstrapnya seperti itu. Iya. Mungkin itu yang pertanyaan saya. Nah, iya, oke.
Jadi Ya, silakan lanjut saja. Langsung saja, saya Pak coba ya. sharing dulu ya. Iya, iya, Saya iya. kurang paham Iya, iya. pertanyaannya. Iya, saya coba sharing. Iya. Ya, begini. Saya coba sharing dulu. Saya sudah mengerti maksudnya. Saya coba sharing. Ya, oke, saya coba sharing. Ya, begini ya. Memang betul. Jadi maksudnya tadi itu ini kan Belum terjadi tampil, Pak. pengulangan. Belum. Jadi di sini Halo. saya sudah pakai Halo. tampil ya. Belum Halo, tayang. iya. Belum tampil, belum tampil. Iya, iya. Belum tampil ya. Belum Coba tampil. saya coba Yang di stop sharing belum sharing tampil. lagi. Ya, coba saya sharing lagi. Saya sudah mengerti maksudnya. Iya, ya, oke. Sharing. Ini belum tampil tapi yang mau di-share. Ya, saya lagi proses. Saya coba stop tadi. Iya. Ini Memang masalah malam ini jaringan lagi kayaknya kan. ada berapa trouble ya dari pertama masuk ada kendala ya sambil Iya, dan ini menayangkan juga ini masih ada kendala juga. gitu ya. Iya. Ya, ini masih Jadi belum ya? iya, sambil saya jelaskan saja. Sebelum ya, memang saya tidak tahu ini. Coba klik share. Oke, gini. Gimana sudah tampil? Ah, ini belum. Masih loading ya? Si Iya. loading. Atau mau menunggu dulu ya? Kita tunggu saja mungkin Ya, jadi tidak lama akan terbuka. ya, jadi memang saya mengerti tadi. Jadi kayak seperti tadi dipanggil CSS-nya itu kan ada saya ulang 2 kali. Jadi yang di atas itu saya pada saat buat Jumbotron itu saya panggil juga .css-nya atau file-filenya. Ternyata pada saat yang di bawahnya lagi saya bikin itu saya panggil lagi gitu, seperti itu. Ya, ini kita harus lihat Google Site-nya. Jadi pada saat saya praktek tadi itu saya jadi kayak seperti saya bagi dua wadah terpisah. Toh. Jadi pada saat yang wadah pertama itu saya bikin ada tulisan hey datang di website saya, itu saya pakai fitur-fitur dari Bootstrap. Nah, terus pada saat lagi saya bikin lagi ada menu perkuliahan, penelitian, pengabdian, itu saya panggil lagi kembali itu. Memang betul ada seperti terjadi tidak bagus lah kalau bahasanya. Tapi kita harus lihat bahwa kalau misalnya kan kita harus kondisikan dengan Google Site ya gitu. Karena kalau misalnya dipisah itu antara yang pertama tadi yang tulisan Jumbotron tadi yang hey selamat datang di website itu saya bikin lagi yang berikutnya ini tapi tidak menggunakan CSS itu nanti dia tidak akan dia punya bootstrapnya karena ini satu wadah yang berbeda dua wadah yang berbeda yang tidak saling connect seperti itu gitu. Nah, terkadang saya itu kalau misalnya ingin membuat satu tampilan itu satu kali semua. Nah, biasa seperti itu. Jadi tapi karena karena memang saya sering suka ngoding jadi biar serimut apapun itu kodang, jadi biasa saya gabung satu kali seperti itu. Gitu. Bagaimana Pak Bahar, mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti? Iya. Halo, Pak Bahar? Gitu. Iya, halo. Ya. Iya. Jadi ini lebih khusus mudah-mudahan bisa ya kalau di Iya. Oke. Iya. Kalau ini khusus untuk kasus Google Site. Tapi kalau kita ngodingnya, misalnya kita singkirkan Google Site, kita ingin ngoding dari awal, nah itu sebenarnya satu kali saja panggil, begitu Pak. Maksudnya Oke, Pak. Yang tidak usah berulang-ulang lagi itu kita panggil CSS begitu, seperti itu Pak Bahar. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Share-nya. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Materi kepada pertanyaan dari Pak Bahar tadi. Selanjutnya saya masih persilakan lagi, mungkin masih ada waktu ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ya. Ini waktu menunjukkan pukul 21.56 ya. Mau pukul 10 ya. Bagaimana? Ya, mungkin. Halo? Di chat itu Pak Guru. Pak Saran. Di chat itu kayaknya. Iya. Oh ya, oke. Coba saya cek.
Sebentar ya, karena masih ada memang yang menulis di kolom chatting ini. Oh ya, ini ada Pak Dedi ya. Kembali lagi Pak Dedi, sangat penasaran beliau ya. Katanya kalau di Google Apps Script bisa di-copy nggak kodenya? Ya ini maksudnya mungkin kode di Apps Script disisipkan atau ditempel di Google Site. Mungkin itu maksudnya. Ya, halo Pak pemateri, halo? 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 Halo, apa suara saya jelas? Halo? Ya, sepertinya ada Katanya gangguan jaringan audio ya. lagi di Pak Hasnudin ya. Oh, kayaknya keluar ya? Oh, sudah. Tidak ya? Ya. Bisa diulangi Oke, poin Pak pertanyaannya tadi Hasnudin. Pak Syarani? Halo. Ini agak singkat sih, tapi saya berusaha membaca maksudnya. Ya, katanya ini kalau kode-kode yang coding-coding yang di Google Apps Script katanya, kemudian di copy bisa tidak disematkan di Google Sites-nya, gitu. Ya, halo, Pak pemateri, halo. Oke, mikrofonnya sudah aktif Pak, silakan. Halo. Oh, ini ada gangguan ya, gangguan audio ya. Halo, suara saya kedengaran Pak? Halo. Ya. Ya, ini ada gangguan kayaknya. Halo. Ya. Halo. Nah, ini Pak Bahar bagaimana ini? Halo Pak Bahar, mungkin suara saya kedengaran apa tidak ini Pak? Halo. Halo Ibu Indah, halo. Ya, suaranya kedengaran Pak Syahrani. Ya, berarti pematerinya ini yang tidak masuk suaranya ya. Ya, Ya, kayaknya suaranya ada Pak Syahrani. gangguan audio ya. Ini sebenarnya Oke, masih ada dua iya, pertanyaan lagi ya. kayaknya ada. Oh ya, oke, Iya, kedengaran iya. Pak. Halo, halo. Nah, oke, saya Siap. bacakan lagi Pak pertanyaannya ya. Ini Ya, jaringan pertanyaannya kayaknya. seperti ini. Iya, Ya, pertanyaan seperti ini. Kayaknya ini Pak Dedi mungkin pernah iya, iya. mengutak-atik Google Apps Script ya. Google Apps Script, Ah, script iya. dari Google. Subscribe, betul. Nah, kira-kira kalau ini Google Apps Script-nya ini di-copy, kemudian mungkin saya bersama membaca ya, kemudian disematkan di Google Sites, itu bisa apa tidak? Kalau yang Disematkan di Google Sites. Google, iya, Google Apps Script Apakah disematkan di harus Google Sites. Sebenarnya saya belum. apakah harus Gini, HTML gitu? ya, kalau gini, saya sebenarnya belum pernah mencoba Google Apps Script disematkan langsung ke Google Site gitu, karena tapi yang Ya, yang biasa pakai itu adalah itu yang kode HTML, kode baik. kode ya, tentang Bootstrap itu CSS Java itu yang saya biasa pakai itu langsung disematkan ke Google Site itu bisa gitu. Tapi kalau Google Apps Script saya belum pernah mencoba. Biasanya kalau Google Apps Script itu Ya, yang saya pakai ya langsung ngoding di Google Apps Script itu, terus saya panggil saja nama filenya, nama file dari Google Script itu. Kalau untuk disematkan saya belum pernah coba seperti itu. ya oke. Kayaknya Halo? sudah terjawab itu ya. Ya. Ya oke. Masih ada Iya. lagi Pak pertanyaan lagi nih?
Wah, ini pertanyaannya ini tentang video-video tutorial ya. Katanya di mana bisa Ya, ditemukan video-video tutorial untuk mengekspor materi lebih lanjut. Terima kasih katanya. Ya, mungkin di YouTube ya, gimana Pak? ya? Atau bagaimana? Ya, kalau 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 saya biasanya mencarinya di YouTube ya, di YouTube, terus saya coba uji coba seperti itu. Nah, itu pokoknya kalau untuk saat ini kalau mengenai video tutorial itu jawaban saya cuma di YouTube biasanya. Di YouTube yang paling banyak video Iya. tutorial. Seperti itu. Ya, mungkin ada Ya. website tertentu yang membahas ini, Pak. Mungkin itu yang dimaksudkan dari penanya. Ada website khusus atau Kalau bagaimana? untuk ya gini, ya kalau untuk website khusus untuk membahas tentang Google Site, sampai detik ini saya belum dapat website khusus untuk membahas iya. Google Site. Yang ada itu website khusus untuk membahas seperti Bootstrap. Nah, itu ada seperti itu. Nah, kalau website khusus Ya. untuk membahas Bootstrap, Oke, ya. baru ada ya. Seperti itu pasarannya ya. Ya. Ya, oke. Mungkin ini saya juga teringat tadi di awal mungkin ada pertanyaan yang belum saya baca, tapi saya teringat bahwa ada salah satu partisipan yang bertanya terkait apakah materi ini di-share di media sosial ya, seperti YouTube. Nah, mungkin saya langsung bisa jawab. Saya nggak tahu ya di bagian mana pertanyaannya tadi. Intinya bahwa Sultan Cerdas punya akun YouTube ya, bisa diakses saja di situ. Materi hari ini akan di-share atau malam ini akan di-share di akun YouTube dari Sultra Cerdas. Silakan saja ke situ dan masih ada materi-materi di pertemuan sebelumnya bisa juga disaksikan atau dinonton di channel situ ya. Oke. Kemudian ini masih Pak Didi lagi ya, ada pertanyaan lanjutan lagi nih. Iya, silakan. Salah. Terkait kode ini tadi ya, yang terkait Google Apps Script yang tadi ya, pertanyaan lanjutan katanya. Iya, Google Apps Script. Katanya mohon maaf kurang jelas pertanyaannya. Kode ya memang beliau kurang jelas tadi bertanya. Mungkin ya ini mungkin yang mudah-mudahan ini bisa lebih jelas. Katanya kode Bootstrap di copy ke Google Apps Script. Apakah bisa gitu? Kode Bootstrap di copy kemudian di paste di Google Apps Script. Oke. Begini, kalau untuk uji coba saya belum pernah mengungkap kode Bootstrap itu dikopikan ke Google Apps Script itu. Kalau nggak salah itu Google Apps Script. Tapi ini saya hanya bercerita secara teori saja. Itu kita lihat nama filenya apa gitu. Kalau Apps Script itu kalau nggak salah .script ya. Itu. Dan biasanya itu kalau kode Bootstrap itu, kalau kode Bootstrap itu kalau untuk kita gunakan itu biasanya disimpan dalam nama file itu .html. Nah, seperti itu. .html. Jadi kalau misalnya jadi tidak bisa terbaca ya? Kalau begini, kalau uji coba saya belum pernah. Kalau istilahnya kalau uji coba saya belum pernah Google Bootstrap itu saya copy ke Google Apps. Tapi kalau untuk secara teori itu tidak bisa terbaca karena Google Bootstrap itu disimpan dalam bentuk file .html dia, .html bukan .js atau .script, enggak, bukan seperti itu. Iya, kayaknya sudah menjawab Pak itu. Pak Dede ya. Seperti itu jadi kita lihat dotnya nama tipe filenya apakah .html atau bagaimana. Tapi kalau dia .html, nah itu bisa seperti itu. Iya, oke. Ada lagi pertanyaan satu lagi, tapi kayaknya di luar tema ini. Mungkin bisa dijawab juga ya. Bagaimana cara membuat website? Cara membuat website dengan WordPress dalam bentuk e-book. Cara membuat website. Maksudnya mungkin ini tadi kan pakai Bootstrap ya. Apakah kode-kode Bootstrap itu bisa dimasukkan juga di WordPress mungkin ya? Mungkin mungkin nyambungnya di situ. Silakan Pak. Oke, gini. Iya, siap. Katanya bagaimana cara membuat website dengan WordPress dalam bentuk e-book? Ya. Untuk e-book ya. Terus saya coba menelaah.
kalau kode Bootstrap itu toh kita tempel atau kita sematkan di WordPress kita. Kenapa? Karena dia ada menu Bisa. sematkan biasanya itu. Bisa ya. Saya pernah coba menu sematkan. Tapi kalau misalnya maksudnya ingin membuat website dari WordPress, nah kita lihat dulu. Kalau biasanya kalau pakai host, kalau misalnya kita beli hosting di salah satu layanan penyedia server, penyedia hosting, sudah diinkludkan dengan aplikasi WordPress itu. Jadi kita tinggal menginstal, selesai jadi. Gitu pasarannya. Oh ya. Nah, itu. Tapi kalau kode Bootstrapnya untuk kita sematkan di WordPress itu bisa, karena di WordPress itu ada memang menu untuk. Ya. Oke. Kayaknya sudah terjawab, Pak. Ya. Kita efisienkan waktu lagi ya. Karena ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari Pak Agus Purnomo. Siap. Katanya mohon pencerahan katanya. Di mana alamat web yang membahas Bootstrap? Ya, kayaknya ini sebenarnya ini tinggal sharing di share saja ya di Google ya. Tapi mungkin ada begitu. mungkin yang direkomendasikan, kira-kira yang direkomendasikan yang bagus untuk belajar mungkin maksudnya. Silakan, Pak. Sip ya, oke. Saya coba ya, masuk dulu. Saya itu ya, kalau untuk ngoding saya yang biasa pakai W3 School, tapi kalau untuk Bootstrapnya langsung itu saya langsung ke getbootstrap.com. Saya coba ya, buka ya, dulu. getbootstrap.com ya. Mungkin di-share, Pak. Di-share dulu. Ya, sabar. Apa saya share di chat saja atau bagaimana ini? Share screen atau saya cari? Kalau bisa share di layar dulu mungkin coba. Kalau bisa ditunjukkan ya. Oh gitu ya. Ini ada gitu. Tapi menu share saya ditutup. Itu ada saya sudah kirim link. Linknya itu di chat. getbootstrap.com. Nah itu. Jadi ya, itu website khusus. Ya. Silakan. Mudah-mudahan Pak Agus menyimak. Itu ada di kolom komentar, di kolom chat. Itu ada alamat untuk link. Ya, mungkin mencari tahu lebih lanjut terkait dengan Bootstrap itu ya. Bootstrap. Ya, silakan di situ. Ada getbootstrap.com. Ya. https://getbootstrap.com. Bootstrap.com. Nah, itu silakan bisa dibuka dan bermain-main di situ ya. Ya, silakan bereksplor lebih jauh lagi seperti itu. Ya. Oke, kayaknya sudah semua ya. Cuma Pak Suharmaji ini yang dari tadi angkat tangan ini tapi tidak bertanya ya. Oke, kayaknya mungkin kita akhiri saja ya mungkin ya. Webinar pada malam ini edisi 18 Maret 2021. Tapi sebelum kami tutup, mungkin dari pemateri bisa memberikan closing statement ya. Ya, terkait dengan materi hari ini ya. Ya. Sekaligus mungkin memberi motivasi mungkin ya bagi ini partisipan. Karena coding ini memang sesuatu yang tidak semua orang suka ya. Ya, oke, silakan Pak. Ya, siap. Jadi terima kasih moderator. Jadi sebenarnya saya orangnya enggak pintar buat closing statement begitu. Tapi intinya memang karena sebenarnya coding itu banyak orang katakan teknik, tapi sebenarnya enggak. Kalau menurut saya pribadi coding itu adalah seni. Ya, coding itu adalah seni karena tidak semua orang itu punya jiwa coding seperti itu. Jiwa coding. Jadi tapi dengan kecanggihan teknologi saat ini itu banyak inovasi-inovasi baru untuk bagaimana membantu manusia itu atau orang itu supaya bisa melihat coding itu lebih enak lagi gitu. Jadi ya pokoknya mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar coding dan cepat supaya kita bisa mengetahui coding itu adalah
melalui error gitu. Jadi saya dulu waktu sampai detik ini juga, kalau saya mau belajar atau saya ngoding itu saya selalu berdoa mudah-mudahan error. Nah, dari situ saya belajar, oh ya ini benar ya, seperti itu. Jadi cara paling cepat menurut pribadi saya itu coding adalah melalui dari error yang sering terjadi pada saat coding. Oke, itu saja Pak moderator. Tapi harus yang berjiwa seni ya. Karena yang tidak berjiwa seni kalau ketemu error pasti ya gitu ya. lah. Oke, terima kasih. Makanya coding itu bagusnya seni ya. Oke, terima kasih kembali kepada pemateri sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian se-Nusantara. Oke, tapi intinya sebenarnya memang di pertemuan malam ini itu cuma kita harus kita hanya bisa menangkap pesan utama bahwa coding itu ya memang berat, tapi ya memang berat ya kalau saya bisa nangkap tadi. Tapi ada solusi bagi kita untuk istilahnya bisa menggunakan coding pada khususnya pada Google Sites kita ya. Ada solusinya ya. Itu yang utama, makanya bagi Bapak Ibu yang mau mencoba mengeksplor lebih jauh, ya mungkin ya bisa menerapkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh pemateri kita malam ini ya. Ya. Oke. Terima kasih kembali kepada Bapak Ibu yang sudah join pada kesempatan malam ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada PSMK yang telah memberikan Sultra Cerdas Room sehingga terlaksana kegiatan webinar kami setiap pekan ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang terafiliasi dari IG yang sudah hadir menemani kami pada kesempatan malam ini. Pak Abdul Rahman, kemudian Pak Bahar, Bu Tati, Ibu Chandra, Ibu Herlina, Bu Indah, dan Ibu Sahwia ya. Dan juga kepada sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian di rumah. Ya, semoga apa yang disajikan malam ini ya bisa bermanfaat bagi tugas keseharian kita sebagai guru terutama. Dan sampai berjumpa kembali pada video conference selanjutnya di seperti biasa malam Jumat pekan depan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong di off-kan recordingnya Pak Syahran.